Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mie Ayam. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi Lembaga Keuangan Islam. Saya Iwan Mustafa sebagai pemateri pertama. Dan saya Muhammad Satrio selaku pemateri kedua. Selamat menikmati. Pada slide ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian lembaga keuangan secara umum. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk tujuan investasi, konsumsi, dan distribusi barang atau jasa. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang memiliki fungsi utama sebagai perantara keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dana yang dihimpun tersebut biasanya berasal dari tabungan, deposito, atau bentuk simpanan lainnya. Kemudian, dana tersebut disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan atau kredit untuk berbagai kebutuhan seperti usaha, konsumsi, maupun investasi. Peran lembaga keuangan ini sangat penting dalam perekonomian karena membantu memperlancar arus uang dalam masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan juga berperan dalam yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, mendorong kegiatan investasi dan membantu pemerataan pendapatan. Di Indonesia, sistem keuangan terdiri dari dua bagian besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Keduanya memiliki fungsi yang sama, namun berbeda dalam jenis layanan dan melakukan transaksi ekonomi dan mengelola keuangan mereka. Setelah memahami lembaga keuangan secara umum, selanjutnya kita masuk ke lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Artinya, seluruh transaksi dan produk yang ditawarkan harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang. Prinsip-prinsip ini ditetapkan melalui fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi pedoman utama dalam operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga, lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan akad-akad yang sesuai dengan syariah. Tujuan dari sistem ini bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Dalam menjalankan operasionalnya, lembaga keuangan syariah memiliki prinsip utama yang harus dipatuhi, yaitu bebas dari unsur maghrib. Maghrib merupakan singkatan dari maisir, gharar, haram, riba, dan batil. Yang dimana maisir yaitu segala bentuk perjudian atau spekulasi yang tidak jelas. Gharar yaitu ketidakjelasan dalam transaksi seperti informasi yang tidak lengkap. Haram itu aktivitas yang dilarang dalam Islam. Riba yaitu tambahan atau bunga dalam transaksi pinjaman. Yang selanjutnya batil yaitu transaksi yang tidak sah atau merugikan salah satu pihak. Kelima unsur ini dihindari agar transaksi tetap sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, prinsip lain dalam lembaga keuangan syariah adalah adanya kebebasan transaksi yang tetap berdasarkan aturan syariah.
Artinya setiap individu memiliki hak untuk melakukan transaksi, tetapi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak meragukan pihak lain. Transparansi menjadi hal yang sangat penting, di mana setiap pihak harus mendapatkan informasi yang jelas, lengkap, seimbang sebelum melakukan transaksi. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, tujuan lembaga keuangan syariah. Pada slide ini, kita akan membahas unsur dari lembaga keuangan syariah. Secara umum, tujuan utama lembaga keuangan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Hal ini diwujudkan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha masyarakat, khususnya usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan baik bank maupun non-bank. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang besar dalam masyarakat. Tujuan ini juga didukung oleh regulasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan harus sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kemaslahatan umat. Fungsi lembaga keuangan syariah. Kita masuk ke fungsi lembaga keuangan syariah. Menurut Sumitra, lembaga keuangan memiliki berbagai fungsi penting dalam perekonomian. Beberapa fungsi utama tersebut antara lain fungsi tabungan, fungsi penyimpanan kekayaan, fungsi transfer kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi pembiayaan, fungsi pembayaran, fungsi diversifikasi risiko, fungsi manajemen portofolio, dan fungsi kebijakan. Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai tempat menyimpan uang, tetapi juga penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan adanya fungsi ini, lembaga keuangan mampu menjaga stabilitas ekonomi serta membantu pemerintah dalam mengatur kebijakan moneter. Untuk lebih memahami, kita akan membahas fungsi-fungsi tersebut secara lebih rinci. Pertama, fungsi tabungan, yaitu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk menyimpan kelebihan dana. Yang kedua, fungsi penyimpanan kekayaan, yaitu menjaga nilai aset agar tetap aman dan tidak berkurang. Yang selanjutnya, fungsi transfer kekayaan, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, fungsi likuiditas, yaitu kemampuan menyediakan uang tunai saat dibutuhkan. Yang selanjutnya, fungsi pembiayaan, yaitu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan usaha maupun konsumsi. Yang selanjutnya, fungsi pembayaran, yaitu menyediakan sistem pembayaran untuk mempermudah transaksi. Yang selanjutnya, fungsi diversifikasi risiko, yaitu membantu mengurangi risiko dalam investasi. Yang selanjutnya, fungsi manajemen portofolio, yaitu mengelola aset agar memberikan hasil yang optimal. Dan terakhir, fungsi kebijakan, yaitu membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi termasuk mengendalikan inflasi. Dengan fungsi-fungsi ini,
lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan ekonomi. Dan selanjutnya, produk penghimpun dana. Pada slide ini kita membahas produk penghimpun dana dalam lembaga keuangan syariah. Produk ini bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Beberapa produk tersebut antara lain, yang pertama tabungan syariah, yaitu penyimpan dana masyarakat yang menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Dalam akad wadiah, dana bersifat titipan, sedangkan dalam mudharabah menggunakan sistem bagi hasil. Kedua, deposito syariah, yaitu simpanan berjangka dengan akad mudharabah, di mana nasabah akan mendapatkan keuntungan setiap sesuai dengan hasil usaha. Mana ketiga, giro syariah, yaitu simpanan yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek atau bilet giro. Biasanya menggunakan akad wadiah yad damanah. Perbedaan utama dengan sistem konvensional adalah tidak adanya bunga, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil atau titipan. Hal ini membuat transaksi menjadi lebih adil dan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, produk pembiayaan adalah pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah. Produk ini digunakan untuk menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkan, baik untuk usaha maupun kebutuhan lainnya. Beberapa jenis pembiayaan antara lain murabahah, yaitu akad jual beli di mana lembaga keuangan membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan. Yang selanjutnya, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Yang selanjutnya, musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha. Yang selanjutnya, ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Yang selanjutnya, qard, yaitu pinjaman tanpa imbalan yang biasanya bersifat sosial. Melalui berbagai produk ini, lembaga keuangan syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam. Selain produk penghimpunan dana dan pembiayaan, lembaga keuangan syariah ini juga menyediakan berbagai jenis layanan jasa keuangan lainnya. Seperti yang pertama itu ada layanan transfer dan pembayaran. Layanan ini memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi seperti pengiriman uang, pembayaran tagihan, dan juga transaksi lainnya secara cepat dan aman. Yang kedua itu ada kafalah atau penjaminan. Kafalah ini merupakan akad di mana lembaga keuangan bertindak sebagai penjamin atas kewajiban nasabah kepada pihak ketiga. Yang ketiga adalah wakalah dan perwakilan. Dalam akad ini, lembaga keuangan bertindak sebagai wakil dari nasabah untuk melakukan suatu transaksi, misalnya seperti pembayaran ataupun pengurusan dokumen. Dengan adanya layanan ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan menyalurkan dana, tetapi juga sebagai fasilitator dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya, kita mulai membahas perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Perbedaan pertama ada pada dasar peraturan. Nah, pada lembaga keuangan syariah berlandaskan pada Al-Quran, hadis, dan juga fatwa ulama yang khusus tertampung dalam DSN MUI. Sedangkan lembaga keuangan konvensional menggunakan hukum umum dan kesepakatan yang berlaku secara global. Perbedaan kedua adalah struktur organisasi. Dalam lembaga keuangan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan prinsip Islam. Yang perbedaan ketiga ini ada pada orientasi. Nah, pada lembaga syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberkahan dunia dan akhirat.
Sedangkan pada lembaga keuangan konvensional lebih fokus pada profit. Selain itu juga terdapat perbedaan lain yang cukup mendasar, seperti hubungan antara lembaga keuangan dengan nasabah, yang mana jika lembaga keuangan syariah ini menggunakan konsep kemitraan, yang artinya setiap hubungan antara lembaga keuangan dengan nasabah bersifat kerjasama yang saling menguntungkan. Sedangkan pada lembaga konvensional, hubungan yang terjadi adalah hubungan antara kreditur dengan debitur, di mana nasabah memiliki kewajiban membayar utang dan juga bunga. Kemudian dari segi jenis usaha sendiri, lembaga keuangan hanya membiayai usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Sedangkan pada lembaga konvensional, selama usaha tersebut legal secara hukum, maka usaha itu diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah lebih menekankan aspek etika dan juga kehalalan dalam setiap aktivitasnya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Jadi di lembaga keuangan syariah ini ada beberapa jenis lembaga yang berkembang di Indonesia, yaitu yang pertama ada bank syariah, yang kedua ada BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang ketiga ada BMT, yang keempat ada Bagadan Syariah, yang kelima ada asuransi syariah, dan yang keenam ada koperasi syariah, yang mana akan saya jelaskan lebih rinci pada slide berikutnya. Nah, untuk bank syariah sendiri terdapat beberapa jenis berdasarkan kegiatannya. Yang pertama ada Bank Umum Syariah atau BUS. Bank ini menjalankan seluruh kegiatan perbankan secara lengkap, seperti penghimpunan dana, pembiayaan, dan layanan lainnya. Kedua ada Unit Usaha Syariah atau UUS. Ini merupakan unit dari bank konvensional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga ada BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, BPRS ini lebih fokus pada pembiayaan masyarakat kecil, khususnya UMKM di daerah. Namun, BPRS ini tidak melayani lalu lintas pembayaran seperti transfer antar bank. Dengan adanya ketiga jenis ini, sistem perbankan syariah mampu menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam mengenai BPRS sendiri. Nah, BPRS ini didirikan karena masih banyak masyarakat, khususnya di daerah, yang belum terjangkau oleh layanan perbankan. Sehingga fokus utama pada BPRS adalah yang pertama membantu usaha kecil dan menengah, pedagang kecil, dan juga masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Berbeda dengan bank umum, BPRS sendiri memiliki karakteristik yang pertama tidak menyediakan layanan transfer atau pembayaran, yang kedua fokus pada pembiayaan sederhana, dan ketiga proses lebih mudah dan lebih dekat dengan masyarakat. Peran BPRS sangat penting dalam meningkatkan ekonomi daerah dan mendukung perkembangan UMKM. Yang selanjutnya ada BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang sangat dekat dengan masyarakat kecil. BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama ada Baitul Mal, yaitu mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua ada Baitul Tamwil, yaitu melakukan pembiayaan usaha kecil dengan prinsip syariah. Yang mana BMT ini memiliki keunggulan yang pertama berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang kedua skalanya kecil dan lokal seperti desa ataupun komunitas, yang ketiga lebih fleksibel dibandingkan dengan bank. BMT berperan besar dalam membantu masyarakat kecil agar dapat berkembang secara ekonomi tanpa harus terjerat riba. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai pegadaian syariah. Pegadaian syariah memberikan pinjaman dengan sistem gadai namun tanpa bunga. Sebagai gantinya, digunakan akad rahn dan biaya pemeliharaan barang. Layanan ini membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa melanggar prinsip syariah. Yang kedua itu ada asuransi syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Artinya peserta saling membantu jika ada yang mengalami risiko. Berbeda dengan asuransi konvensional, dalam asuransi syariah tidak ada unsur judi atau spekulasi. Semua dilakukan secara transparan dan adil. Oke, yang terakhir ini ada koperasi syariah. Koperasi syariah ini merupakan lembaga keuangan yang dimiliki dan dikelola oleh anggota dengan prinsip syariah sebagai dasar operasionalnya. Kegiatan utama koperasi syariah meliputi simpanan anggota dan juga pembiayaan anggota. Keunggulan koperasi syariah ini adalah yang pertama berbasis kekeluargaan, lalu mengutamakan kesejahteraan anggota dan juga menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga.
Sehingga koperasi syariah ini sangat cocok untuk masyarakat karena bersifat gotong royong dan lebih inklusif. Terima kasih telah menyimak video materi kami sampai selesai. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.